Hai, welcome di iPods Interview and Podcast. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu yang lagi viral karena celotehan-celotehan dan membeberkan semua bukti transfer ke Pak Dodi Sudrajat. Siapa dia? Kim Hwat. Terima kasih Kim Hwat saya. Kim Hwat. Hwat. Ya. Hwat. Seperti Hwat. itu. Oke. Yes. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita lihat artikel berikut ini. Kita langsung ke artikel. Ini dia. Sahabat Vanessa Angel muak dengan Dodi Sudrajat bohong tidak ditransfer uang. Oke, Kim kantongi bukti kasus 80 juta. Kenapa kamu akhirnya memberanikan diri untuk speak up? Ya karena dia juga berani main gila, say. Orang udah meninggal, dibuka-buka aibnya. Mending kalau aibnya ini benar, itu kan fitnah. Karena saya punya buktinya. Jadi saya akhirnya berani, ya udahlah, oke, aku hubungin teman-teman lama, gimana nih kita speak up atau tidak. Akhirnya teman-teman lama memutuskan untuk speak up. Aku gandeng Kentaro dan Patrick Law Firm. Oke, akhirnya kita speak up gitu. Speak up, kamu keluarin semua bukti-buktinya itu. Nggak semuanya sih, ada beberapa yang memang tidak saya keluarkan ke publik karena memang itu tidak boleh dikeluarkan oleh pengacara saya. Oke. Jadi sebenarnya Pak Dodi ini apa sempat ada keluar statement, karena aku kurang begitu kurang begitu tahu kalau statementnya dikeluarin atau enggak. Dia pernah bilang kalau dia tidak pernah ditransfer atau dibantu hidup. Banyak di mana-mana tuh ada. Terus kalau nggak salah juga ada adiknya yang perempuan itu, dia bilang saya nggak pernah dikasih apa-apa selama kakaknya hidup. Cuman dikasih kacamata 1 kali. Kalau nggak salah itu ada tayangannya, saya lupa di mana. Itulah yang membuat saya juga akhirnya ini trigger, gue harus ngomong. Sedangkan almarhumah itu kalau curhat ke saya, curhat ke Anggita Sari, masalah uang buat transfer adiknya lah, buat transfer keluarganya lah, dan itu ada semua buktinya gitu. Makanya akhirnya gue ngomong, gue speak up, gue buka semua buktinya. Oke. Gitu. Tapi ini yang kamu tahu soal 80 juta itu apa gitu? Dan soal Pak Dodi yang minta transferan dari Echa itu gimana? Oke, kalau untuk yang masalah 80 juta sebenarnya gue nggak mau bahas masalah kasusnya ya, karena sebenarnya pasalnya kan juga bukan karena itu, karena UITE fotonya yang tersebar kemana-mana ya. Nah itu dia dijebak sama ada temennya dia sendiri, otak dalangnya itu adanya di lontong, pocong. Gitu, pocong lontong yang membuat otak dalangnya dibalik semua itu. Dia tidak ada jembatan untuk yang menyebarkan foto itu. Akhirnya dia guide lah jembatannya nih, ada bridge-nya di antara mereka berdua, yaitu si Alvina. Dan Alvina masih hidup sampai detik ini. Otaknya dari lontong yang menjalankan Alvina ke yang menyebarkan foto. Yang menyebarkan foto sih penyebar foto itu. Itu akhirnya pada kasus 80 juta itu, bukan 80 jutanya yang dipermasalahkan, bukan prostitusinya, tapi foto yang tersebarnya, gitu. Oke. Jadi karena foto undang-undang ITE itu ya jatuhnya. Yes, betul. Karena kan foto ya vulgar banget ya, kayak gitulah. Tapi biasanya nih, emang Pak Dodi sering meminta uang atau emang inisiatifnya Echa sendiri untuk membantu keluarganya? Kalau untuk inisiatif sih ada lah, namanya anak ya, ngasih itu berbakti lah sama orang tua, inisiatif ngasih. Tapi ada beberapa momen yang memang kayak dia tuh minta, Neng, manggilnya Neng apa Echa lah, saya lupa. Bisa kirim nggak buat A, buat B, buat keperluan rumah lah, yang buat adiknya bayar sekolah, yang apa. Itu sering terjadi. Sebenarnya kalau untuk teman-teman lama, gue juga yakin pasti tahu. Kayak Anggita Sari juga, gue yakin pasti tahu. Kayak kita misalnya lagi nongkrong di mana, terus tiba-tiba dia buka handphone, yang dibuka M-Banking, pasti kita udah langsung, ngapain sih buka M-Banking? Ini mau transfer adik, mam, mau ya. Ada aja pokoknya ditransfer. Itu kalau nggak dikasih tuh nyecer. Nyecernya itu gimana? Ya. Kan yang di bukti chattingan itu ada beberapa kata-kata yang gue ambil satu kata ya, yang katanya ya soalnya kan tahu sendiri kalau nggak dikasih, ini kata Echa kan, ya tahu sendiri kalau dia tuh nggak dikasih nanti berkoar-koar gitu. Nah itu tuh seperti apa gitu? Ya jadi nyecernya tuh kayak, Neng ini kan buat keluarga, Ca ini kan buat keluarga, ini kan buat adik bayar sekolah, ini kan buat terus aja selama belum dikasih. Nggak mau tahu kalaupun masalahnya waktu itu kan Echa pernah ada di titik terendah dia gitu kan, yang sama sekali nggak punya apa-apa. Nah itu gimana? Nah disitulah deket-deketnya aku sama almarhumah. Oh gitu. Yang dia mulai kayak minta kerjaan, minta cariin kerjaan, minta apa-apa segala macam. Dari titik kehancuran itu ya, disitulah mulai deket. Ya disitulah akhirnya gue juga tahu gitu, karena dia terbuka masalah finansialnya, terbuka masalah keluarganya, sedikit atau banyak dia banyak kebuka gitu. Ada gak sih momen-momen yang memang masih kamu ingat gitu ya, yang sedih gitu mungkin pada saat dia harus memperjuangkan keluarganya? Ada banget lah. Ya
itu contoh yang 30 juta ya, yang aku transfer 30 juta. Itu sebenarnya bukan transfer pertama kali 30 juta. Itu udah transfer yang kesekian kali, saya nggak tahu keberapa kali. Biasanya almarhumah tuh kayak, "Mam, aku boleh nggak pakai 1 juta? Mam, aku boleh nggak pakai 2 juta?" Boleh, dan itu selalu diganti. Terus tiba-tiba saya ada job buat dia, lumayan fee-nya juga lumayan gede. Jadi awal mula 30 juta tuh gini, fee-nya lumayan gede, nutup banget itu. Akhirnya dia bilang, "Mam, ini kan fee belum turun, job juga belum dikerjain, boleh nggak aku pakai 30 juta dulu?" Dia bilang gitu. Oke, saya tanya buat apa, dia bilang buat keluarga, saya kasih 30. Ternyata setelah saya kasih itu, dia ngirim bukti, "Mam, nih udah aku transfer ya ke keluargaku." Itu ada semua chatnya, udah saya kasih ke kuasa hukum saya, ke Bank Kentaro. Itu udah saya kasih, jadi akurat banget nih, udah saya kasih. Nah, itu saya tanya, "Buat apa sih kok banyak banget? Bukannya kamu juga suka ngasih? Ya entah 5 juta atau 2 juta atau berapapun itu kan Atau, juga ngasih ya." Iya, sesuai yang diminta gitu ya. Ini kok sampai ke 30? Dia bilang alasannya waktu itu kalau nggak salah buat bayar sekolah. Masuk sekolah, baru lulus SD mau ke SMP apa gimana saya lupa. Pokoknya intinya buat bayar masuk sekolah sama buat kebutuhan keluarga yang lain. Oke lah, gua kasih, namanya buat keluarga. Nah tadinya terus dia bilang gini, "Mam, nanti pas fee aku turun, Mam potong aja langsung." Kalau orang yang udah pernah gue pegang, dulu kan gue pernah megang beberapa artis ya. Kalau orang yang pernah gue pegang, mereka tahu cara kerja gue gimana. Anggita Sari pun udah ngasih klarifikasi, udah ngasih pembuktian gitu. Bahwa Anggita kan juga pernah gue pegang. Gue kasih job presenter, host TV di mana-mana. Anggita juga pernah gue pegang. Dan fee itu pasti bayarnya nggak mungkin selesai syuting, apalagi TV lalu tahu sendiri, ya kan. Bayarnya nanti gitu. Itu anak-anak gue pasti minta, "Mam duluan dong, Mam duluan kan." Kalau gue mampu, gue masih bisa, gue kasih duluan pasti. Itulah yang terjadi sama Echa. Iya. Biasanya aku pun juga begitu sih. Jadi ya kan? kita kalau misalnya nungguin TV kan bisa berbulan-bulan tuh ya kan. Jadi biasanya ditalangin dulu. 2 minggu turun udah bagus banget kali, ya kan, seperti itu. Iya. Tapi kabarnya ini bukti-bukti sudah di tangan semua. Sudah, ya? bukti-bukti semua sudah di screen record manual dari handphoneku, terus dikirim ke pengacaraku, udah di screen record manual juga sama pengacaraku, udah di print out juga sebagian, dan itu udah semua udah dipegang sama pengacaraku karena dia yang ngasih arahan aku apa yang boleh aku kasih untuk publik, apa yang tidak boleh dikonsumsi publik. Jadi itu udah ada arahannya dari pengacaraku. Oke, jadi itu biar nggak salah langkah. rekening bukti transfer Oh semuanya nyata juga. dong, ada semua. Sampai gue datang, gila ya, gue sampai datang ke bank, "Mbak, aku minta rekening koran bisa nggak?" "Oh bisa Kak." "Kapan bulannya?" gitu ditanya. "Oh enggak Mbak, tahun sekian." Hah? Itu orang banknya sumpah ya, orang banknya sebagai, "Hah? Kok mundurnya jauh banget Kak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa." "Oh bisa, ini kebutuhan hukum soalnya. Pengacara gue nanti yang ngomong kalau emang nggak bisa." Akhirnya bisa. Itu udah, ya ampun, gue aja sampai dikata gila kali gue sama bank. Berapa tahun lalu gitu ya kan? Ada gila-gila. By the way, ini kita ada artikel lagi. Apa sih? Sampai rela gadaikan rasa malu, muncul bukti-bukti Vanessa Angel pada Dodi Sudrajat, ngemis-ngemis pekerjaan hingga utang sana sini demi ayah dan adik. Ini dari hasil yang ini artikel dari hasil yang kamu posting waktu itu kan ya, ada chattingan yang Echa lagi minta kerjaan sama kamu gitu. Ini sebenarnya harus dilurusin sih, untuk hutang sana sini tuh aku tahu banget Vanessa. Dia tidak yang kayak, ini tagline-nya kayak terlalu over banget. Dia tidak hutang sana sini, dia itu hanya ke aku. Begitu, aku nggak tahu kalau di luar aku dia kayak gitu ya. Tapi ke gue dia seperti itu karena kita udah ibaratnya udah, gue nih temenan sama dia grill ya gitu, di nggak perlu publik tahu gitu. Dan dia minjem itu yang pertama kali dia minjem dengan nominal besar 30 juta itu dengan alasan untuk keluarga. Terus tiba-tiba keluarlah berita tagline-nya kata utang di mana-mana. Ya mungkin memang kita nggak tahu ya, cuman yang kamu tahu adalah meminjam uang ke kamu lebih sering gitu ya. Ya lebih sering gitu, karena memang anak-anakku begitu. Bukan Vanessa aja kok, Anggita juga. Semua rata-rata yes, ya. Anggita Sari juga sampai kemarin sempat aku omelin, aku sempat live bareng sama Anggita. Akhirnya aku sempat tegur, "Lu nggak usah dibuka kayak gitu." Maksudnya kayak dia akhirnya ngasih, "Iya kok emang mam gitu begitu." Gue tahu mungkin Anggita tuh sayang sama gue lah, bela gue. Karena gue juga jadi diterpa isu nggak enak gitu gara-gara ini. Nah tapi gue tetap, gue bilang Anggita nggak boleh, nanti orang itu kan maksudnya utang tuh kan aib ya. Kalau enggak mam, nggak apa-apa, emang bener kok, emang aku sering bayar kuliah sering pakai duit mami dulu kok, kalau honorer belum turun, tapi kan aku ganti. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ya, memang begitu lah. Intinya kan diganti. Kalau Echa kemarin pas mau ganti, gue tahu kondisi dia lagi di titik terendah dalam hidup, sedang tidak memadai secara finansial, dan gue sebagai, maksudnya gue kan dituakan oleh Echa, jadi gue juga menganggap dia anak gue. Bahkan dia juga bilang lebih sudi dari anak gue daripada anak pacang lontong. Terus ya udah pas dia mau bilang ya udah mam nih aku ganti, dan gue tahu dia mau nikah, jadi gue pikir ya udah nggak usah diganti neng, anggap aja gue kondangan, udah selesai gitu loh. Iya. Melihat semua hal yang perih nih ya, yang dulu pernah dialami Vanessa gitu kan, yang memang sebenarnya kan Vanessa waktu dulu tuh kurang dekat sama keluarganya ya.
dulu sebenarnya dekat dan tidak pernah ribut-ribut seperti yang sekarang beredar nih beritanya. Cuman makin kesini semenjak ada penampakan pocong itu makin kusut. Yang kabur dari Sebenarnya rumah gue tuh nggak gitu. nalar pocong Nalar ya? lontong itu apa gitu. Ada pocong penampakan lagi makan lontong mau buka puasa, anggap aja seperti itu. Oh iya. Nanti netizen pasti nonton komentar mereka pada pintar kok apa itu pocong. Oh, udah tahu ya? Udah, yes. Ah iya, oke deh kalau gitu nanti aku baca dari. Seperti itu. Tapi terus habis gitu, jadi semenjak ada masuk pocong lontong, terus Yes, habis itu gitu. pokoknya intinya dia jadi hubungannya juga jadi kurang baik sama keluarga. Gue juga kaget sebenarnya, kayak kemarin gue sempat ada konpres. Gue tuh nggak pernah mau diundang di mana-mana. Gue nggak ada konpres. Tiba-tiba akhirnya gue memutuskan untuk oke lah gue konpres deh biar gue nggak capek sana sini klarifikasi. Gue konpres. Gue ngomong apa yang gue tahu gue omongin dan sesuai porsi gue. Nah ternyata pada saat gue ngomong itu rame nih di TikTok, rame pada nge-tag, Kak ternyata kamu ngomong begini, ternyata Kak Echa pernah ngomong begini. Dan gue baru tahu, gue baru lihat, gue sampai merinding deh. Jadi pas gue lihat itu ternyata benar Echa tuh pernah ngomong. Gue lupa di tayangan apa, pokoknya Echa ngomong gini, aku nggak apa-apa sama dediku, nggak ada masalah, tapi gue tuh pengen ketemu sama dedi gue peluk dedi gue, kita liburan bareng, tapi gue nggak mau ada orang lain, nggak mau ada materi gue. Oh iya pernah ada. Gue malah baru tahu setelah konferensi gue tayang, gue notif juga ketiban-tiban pas gue baca, oh ternyata Echa pernah ngomong gitu. Gue jujur pada saat gue kasih klarifikasi itu, gue agak, duh ini boleh nggak ya diomongin, ini boleh nggak ya diomongin, karena itu kompleks, pengacara gue juga nggak ada di situ, jadi gue bingung boleh apa enggak. Tapi udahlah gue, karena gue ngerasa gue benar balik lagi dan gue punya bukti, gue omongin aja gitu. Tapi berarti hubungannya kurang begitu baik kalau Iya. menurut orang-orang terdekat. Untuk saat ini ya, untuk di akhir-akhir ini itu pokoknya kurang baik, jadi kurang harmonis aja intinya. Katanya, tapi kan kita sempat ada dengar beberapa podcastnya Pak Dodi juga yang bilang kalau Echa sering curhat sama ininya gitu. Kalau itu nggak tahu ya, karena gue nggak kenal secara pribadi sama perempuan itu ya kan. Tapi di akhir hayatnya itu sebelum dia meninggal, almarhumah, dia pernah bilang, katanya Ibu Tira itu pernah bilang, ya kemarin pantasan dia curhat, katanya capek hidup kerja mulu. Saya percaya sekali, karena dia capek kerja sekian tahun, artis papan atas Ratu FTV pada zamannya, tapi nggak punya apa-apa. Capek karena harus menghidupi sesuatu yang tidak perlu dihidupi harusnya. Bukan tanggung jawab dia. Bukan dong. Iya. Udah bukan lah. Sekarang udah lu wujud berbakti anak kepada gue, berbakti sama orang tua gue dengan cara apa? Ya kita ngasih semampunya kita. Orang tua tuh nggak ada yang minta. Lu orang tua lu minta emang, Selin gue pengen rumah dong. Ada. Tapi nggak mungkin sampai kayak fatal banget. Tapi kan ada aja. Tapi kan nggak gini. sampai gitu Ada beberapa Gitu orang tua yang tapi kita ada sebaik-baiknya mungkin ya, kalaupun gue nanti jadi orang tua anak gue jadi sukses, gue nggak mengharapkan anak gue tuh bukan investasi gue. Nah itulah Bukan. maksud gue. Jadi kalaupun dia mau ngasih ke gue, Ngasih syukur, syukur, alhamdulillah. diterima. Kalau enggak kita nggak Kalau mungkin anak gue nggak bisa ngerongkrong. ngasih ya nggak gue rongkrong. Nah, kita kan harusnya sebagai orang tua yang baik. Gue aja nggak pernah punya anak, Bo. Tapi gue tahu, gue akan tahu nih kalau pada saat gue megang anak-anak gue, megang Anggita, gue megang anak-anak gue yang lain. Gue tahu kapasitas anak gue gimana, kemampuan mereka seapa. Gue tidak akan tuh kapasitasnya 1 juta tapi gue minta 10 juta. Gila namanya gue bunuh anak. Ya kan, Bo? Iya. Itu yang mereka tidak pernah mau tahu ke hal itu. Mereka nggak tahu Echa tuh sampai banting tulang kayak gimana, sampai semua dilakuin sama Echa buat keluarga. Ternyata yang dibela mati-matian malah mati-matian matiin Echa, kan gila. Giliran udah dibela-belain begitu, tapi giliran dibutuhin bantuannya. Dibutuhin bantuan, cuman KTP, Bapak, cuman KTP. Akhirnya harus terpaksa lah almarhumah Jen Salimar yang turun tangan untuk memberikan jaminan. Cuma KTP berat. Cuman ngasih jaminan doang. Yes. Gitu. Kak alasannya nggak mau tuh karena Gak apa? tahu, gak mau aja. Pokoknya katanya anak durhaka, anak bandel, anak banyak kok VT-nya keluaran di mana-mana pada saat di kasus itu diminta KTP untuk jaminan, nggak mau, itu tersebar di mana-mana dan pasti klarifikasi pun iya, memang saya nggak mau, orang dia bukan anak saya, dia nakal, dia anak durhaka segala macam. Oh, tidak diakui anak pada saat itu ada kata-katanya. Banyak banget itu kata-katanya tersebar. tidak mau menjamin. Tidak mau memberikan jaminan. Terus kalau sekarang dia mau menjamin Gala? Aduh ketawa. Aduh kayaknya Indonesia tahu deh mana yang Gala itu adalah anak dari manusia yang baik hati, saya tahu. Walaupun saya tidak kenal pribadi dengan Bibi, tapi saya tahu Gala adalah anak dari pasangan manusia yang punya hati bersih dan pikiran yang sehat. Jadi kita semua jadi netizen tahu nih, Gala harusnya jatuh kemana, anak manusia harus diurus sama manusia, jangan sama Dajjal. Emosi, aduh aku kepancing, boleh ngasih minum tapi
Tapi kan kamu waktu pemakaman datang. Pas pemakaman aku nggak datang karena posisi aku lagi di Singapura. Oh gitu. Terus karantina segala macam kan lama. Iya, Tapi iya, udah iya, gua iya. rancang nih semuanya. Gua akan speak up-nya kapan, gua Iya, karantina iya, iya. berapa hari kan waktu itu masih 14 hari. Tapi kan waktu pemakaman itu yang kita lihat sama-sama ya, itu kan begitu sedih dan merasa kehilangannya sekali. Nah, Pihak di situ Ibu ketahuan Tiri kan? Vanessa dan ayahnya Vanessa gitu kan, Yes. sampai hampir mau jatuh. sampai mau- Gitu. Gue juga sekarang bisa, Lin. Aduh, aku jatuh, aku pusing. Aku juga sekarang bisa kalau duh, bisa nggak podcast udahan, aku jatuh, aku pusing. Bisa. We can do everything we want. Ya. Gitu. Rasanya gimana Oh, gitu iya. ya. Haus dulu saya. Boleh emosi minum sok-sok atuh. Heeh. Nih kita langsung lihat artikel ya. Sikap asli Puput Sudrajat makin terkuak. Sahabat Vanessa bongkar kelakuannya. Kamu itu wanita jahat dan tidak baik. Jadi kamu kenal secara pribadi juga ke Puput? Tidak, saya tidak kenal secara pribadi. Saya juga tidak mau kenal secara pribadi karena saya takutnya jadi toksik di hidup saya juga. Oh gitu, Gitu. ya. Yang ngomong ini bukan saya aja. Ternyata setelah saya bicara gini, keluarlah Mbak Meta. Mana Mbak Meta itu sahabatnya beliau, ya Sahabatnya. mantan sahabatnya ibu tirinya, dan dia membeberkan semua bukti yang ada, ya kan? Dan Tentang masa lalunya. Tentang attitude-nya, tentang perilakunya si ibu tiri itu. Dan itu berarti make sense dong. Saya kan taunya hanya dari almarhumah, apa yang dicurhatkan oleh almarhumah ke aku secara pribadi, baik itu melalui telepon, melalui voice note, melalui DM ataupun WhatsApp. Ya aku hanya tahu sebatas itu. Gitu. Jadi makanya gue juga nggak mau terlalu speak up banyak tentang si ibu tiri itu kalau gue nggak tahu. Tapi pernah gak sih Echa cerita ke lu atau curhat soal ibu tirinya? Ya itu kan seperti yang sudah kalian semua baca. Itu sudah saya spill buktinya, saya kasih screen recordnya biar pada kenyang. Itu udah jelas almarhumah tulis apa di situ kan. Mam tahu sendiri semenjak ada dia gimana. Mam tahu sendiri dia bilang nggak sudi aku, mam mendingan mam yang jadi ibuku. Berarti gue jadi bininya Dajjal. Berarti mau dinikahin? Nggak mau, nggak mau. Iya minta-minta. Gitu. Iya. Tapi pernah, berarti selama berteman sama Echa nggak pernah ketemu sama pihak keluarganya Echa? Emang Tidak sebegitu pernah. jarangnya Echa sama keluarganya? Karena gini, gue kan tinggal nggak netap di Jakarta aja, ya kan, Lin. Kadang gue di Singapura, kadang gue di Bali, di mana-mana lah, nomaden. Dulu tuh gue bisa dikatakan nomaden karena di mana menurutku itu ladang basah, ya kan, untuk mencari cuan. Jadi aku akan ada di situ. Iya. Jadi gue juga nggak yang pengen tahu juga karena gue udah ilfil duluan dengernya. Iya. Gitu loh. Pernah curhatnya banyak gitu ya? Banyak banget curhatnya tuh banyak. Biasanya Echa itu kalau curhat itu dia diteken sama keluarganya gitu? Biasanya sih kayak, mam ini gimana ya, baru kemarin kirim udah minta lagi untuk Oh, keperluan dari sekolah. segi Ada materi aja lah dari segi berarti ya? materi. Ada aja kebutuhannya yang harus dicukupi ada gitu aja. ya? Terus mam ini gimana ya, kok aku kayak ngerasa orang asing di rumah sendiri, bla 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 segala macam. Akhirnya dia memutuskan waktu itu untuk kabur kan. Oh gitu, karena Karena ya karena gimana, Echa merasa dia menjadi orang asing di orang rumahnya sendiri asing di gitu. rumah sendiri. Lu sekarang, gue juga pribadi kalau misalnya nih gue yang begini aja, yang udah jadi waria ya, Bo, keluarga gue masih terima gue loh. Masih terima gue dengan baik, dengan gue disayangin sama emak bapak gue, sama keluarga gue, semua support gue. Apapun yang gue lakuin selama gue tidak membunuh orang, itu gue akan disupport. Artinya gue yang udah serusak ini aja masih diterima. Masa sih Echa, salahnya apa sih? Salahnya apa Echa gitu loh sampai digituin. Dia kan tidak merugikan orang lain. Dia tidak merugikan ya kan? orang Malah lain. mensupport Dia yang keluarga. ada malah merugikan dirinya sendiri untuk keluarga. Ya, Emosi bentuk Ratu. dari tanggung jawabnya dia. Nah, Dia seperti merasa itu. Dia merasa mempunyai- anak punya tanggung jawab, Iya. berbakti sama orang tua. Aduh, emosi Ratu. Ya berbakti itu nggak hanya dari materi lah, Iyalah. moral dari Yes. doa juga kan ya. Ya, Kita lihat nih ada artikel selanjutnya. artikel lagi. Iya, banyak sekali nampaknya Banyak berita sekali ini. ya. Sahabat Vanessa Angel kritik rencana Dodi Sudrajat untuk tes DNA Galaskai. Jangan bikin malu diri sendirilah. Jangan Anda bikin malu, Bapak. Jangan bikin malu diri sendiri. Saya juga udah bilang, udah keluar-keluar. Tapi kalau memang tetap mau ada tes DNA, silakan temuin saya, kontak person saya ada di Instagram, saya yang biayai tes DNA-nya. Jadi kenapa gitu? Ya karena saya punya bukti bahwa Gala adalah anak Vanessa sama Bibi. Udah saya keluarin juga buktinya, screen recordnya ada, capture screennya ada. Iya. Jadi gini, Untuk apa gitu ya? untuk apa yang harus saya tes DNA itu? Siapa Bapak? Ya, jadi pada saat itu, jadi gini, ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Dan kalau ada saya salah nyebut karena mungkin emosi atau apa, maaf ya.
Pada saat itu almarhumah tuh mau nikah sama Bibi. Tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua nih awalnya. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak awalnya Oke. ya. Ini awalnya ya. Akhirnya memutuskanlah Vanessa untuk keluar dari rumah untuk Perintis dari awal. merintis dari awal lagi nih, dari nol lagi akhirnya. Akhirnya keluarganya Bibi tuh merestui dan merubah Vanessa jadi pribadi yang lebih baik. Ngebantu sedikit atau banyak itu gue tahu karena Vanessa sering curhat itu. Ya. Kabur nih posisi dari rumah. Mereka melakukanlah nikah agama dulu ngomongnya sama gue. Sirih lah ya. Gue tuh nggak tahu antara bedanya nikah siri, nikah agama, gue nggak ngerti karena gue nggak paham ke situ. Dia bilang, gue ingat banget dia cuma bilang, Mam kayaknya aku akan nikah deh sama Bibi. Nikah apa? Kok nikah Neng lah? Kamu ntar artis gimana nih, rame lagi, kamu kabur dari rumah. Enggak Mam, nikah agama aja dulu. Dia ada statement itu ke gue, nikah agama aja dulu, nggak usah rame-rame segala macam, kita aja orang dekat aja deh Mam yang tahu, kata dia gitu. Oke, mau kapan? Uangnya gimana? Ada nggak? Ini disupport sama bapaknya Bibi. Tuh dia udah ngomong gitu. Oh ya udah, kalau udah ada yang support cukup atau tidak nanti aku nambahin ya semampunya aku. Aku udah bilang itu. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan agama itu. Apa sih nikah siri itu sama nikah agama? Kayaknya sih ya nikah Sama siri ya? dan nikah agama. Agamanya Gue muslim. takutnya salah, muslim. Iya kalau muslim ya. Sama ya, oke. Sirih ya namanya. Oke, jadi nikah siri itu ya, dia melakukan nikah siri itu, dan itu hanya orang-orang dekat yang tahu. Iya. Itu hanya orang-orang dekat yang tahu. Termasuk gue juga dikasih tahu, tapi gue tidak bisa datang balik lagi. Gue tidak tinggal di sini pada saat itu, pada saat ada tragedi itu. Akhirnya oke nih, gue tahu dong berarti dia kapan nikah. Gue tahu tanggal tepatnya pun gue tahu. Ya. Terus tiba-tiba udah nih, gue kasih sempet. Neng ini ada callingan ya, ada FTV kamu di sini. Neng, nih kamu ada bintang tamunya di talk show apa? Gue kasih ada. Terus tiba-tiba nih udah berapa minggu, mau 2 bulan kali itu ya. Tiba-tiba dia ngechat gue, Mam aku telat lagi 4 hari. Terus gue kaget dong kan, lah kan gue nggak nyambung nih, otak gue nggak connect. Gue bilang, Neng kan nggak ada callingan 4 hari lalu, Neng kok bisa telat? Maksudnya gimana? Gitu. Terus dia bilang, bukan syuting Mam, aku telat 4 hari udah. Hah, berarti kamu hamil dong? Gue kaget karena yang ada di otak gue nikah ini kan dia bilang nikah agama ke gue. Jadi yang ada di otak gue adalah nikah secara agama agar tidak ada fitnah kumpul kebo. Jadi nggak boleh hamil, Cong, setahu gue. Gitu loh, gue kurang wawasan ke situ. Iya. Aduh, gue yang panik. Aduh Neng, gimana itu, kamu mana nikahnya agama lagi, sekarang kamu hamil, baru nikah sebulan, bisa-bisanya lo pakai hamil, baru sebulan lebih, belum 2 bulan, udah bisa-bisanya telat 4 hari. Terus gimana itu, mana cuma nikah agama, gimana dong nih? Udah jangan kasih tahu siapa-siapa dulu deh. Kamu dikenal orang banyak, kamu artis, terame lagi berita kemarin selesai terame lagi. Gue udah panik nih. Udah cuma orang dekat aja yang tahu. Pokoknya kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Gue tutup lah di situ. Tiba-tiba almarhum balas, Mam justru nikah agama tuh nggak apa-apa karena kan aku sah di mata agama. Nanti aku tinggal nikah ulang lagi, nikah nikah negara, aku nikah sah, terus aku resepsi. Iya. Tokcer kan Bibi. Ada dia kalimat itu, gue keluarin juga buktinya sengaja karena pengacara gue mengizinkan itu untuk gue blow up. Terus dia bilang, Tokcer dong berarti Bibi kan sebulan bunting aku sebulan nikah aku udah telat 4 hari. Oh cucu, aku bilang. Tapi aku juga begitu sih, waktu nikah pertama juga sebulanan aku udah langsung hamil. Ya berarti kan. Iya. Bentuk onjok nih mikrofon. Kesel, tiba-tiba dia bilang koar bunting saat resepsi, bunting berapa bulan katanya? Siapa 5 tuh bulan yang ngomong dari pihak? Saya nggak tahu, ada Pocong lontong. Bukan, pocong lontong sama ada temannya komplotannya, saya nggak tahu itu artis atau bukan, saya nggak tahu. Saya rasa kalau kita turun ke jalan sama perempuan itu, saya rasa orang lebih kenal gue, diadu gitu turun ke jalan. Gue rasa orang lebih mengenal siapa saya sekarang. Daripada gitu, si perempuan yang bilang yang fitnah Vanessa hamil duluan 5 bulan deh kalau nggak salah. Karena dia nggak tahu kalau Dia sebelumnya tahu. udah ada pernikahan. Gua aja nggak pernah dulu. tahu dia siapa. Iya, dia nggak tahu iya. kan, yang tahu itu cuma orang-orang dekat. Iya. Gitu loh, yang tahu itu cuma orang-orang dekat. Iya benar. Makanya gue sampai ngebela sampai segitunya, gue sampai ngebela sampai mati-matian karena gue tahu apa yang terjadi. Ini nih benang nih kusut, harus kita lurusin. Sesuatu yang benar jangan disalahkan dan diiyakan lagi sama keluarganya, kan gila. Atau menik kenapa ya kayak begitu ya, maksudnya Menik kunaon sih. orang teh udah tenang gitu ya, orang bukannya teh geus didoain maot, gitu. bukan didoain, dikonserin pemirsa. Udah gitu mirisnya lagi tuh konser gue nggak tahu namanya, ibaratnya konser apa, lebih rame lagi Lin dari meet and greet gue tahun lalu. Masa sih? Meet and greet gue tahun lalu itu kayak cuma 100 orangan lah yang datang, 80-100 orang lah karena FDC-nya lakunya segitu. Iya. Terus tiba-tiba pas kemarin gue lihat orang yang meninggal dikonserin,
Satu ballroom segitu penuh orang. Astagfirullahaladzim, di mana otak kalian? Ya ampun. Itu mah buat nyewa ballroomnya mah mendingan duitnya bisa buat. Ya makanya, mendingan duitnya kan bisa buat mungkin makam yang mau di keramik atau mau diapain atau buat sumbangin kayak anak yatim piatu. Emosi. Tapi menurut kamu nih kan soal tes DNA Gala nih. Pengen apa sih sebenarnya kok Gala di tes DNA? Ya mungkin ya, gue juga nggak tahu karena secara gue nggak kenal secara pribadi sama pihak sana. Mungkin dia pengen kayak untuk membuktikan nih, karena kan dia percaya dengan gosip katanya Vanessa tuh hamil di luar nikah kan. Mungkin dia pengen membenarkan itu, tapi kan nggak baik sebenarnya kayak Ya gitu. Allah, itu kan aib. Itu kan aib anaknya dan anaknya Dan juga kasihan juga atau anaknya nanti kalau udah besarnya bagaimana? Nah, kasihan mentalnya segala. Lagian sekarang kalau misalnya dibilang aib juga bukan Lin, karena nggak bener hamil Emang luar tidak itu, benar, gitu cuma loh. maksudnya itu kan jadi Itu kan jadi kayak gini loh, ngejelekin anak. Kita mah ya kalau lagi ngomongin orang yang udah nggak Nggak ada ada. nih, kalau gue ya di keluarga nih misalnya, jangan diomongin dia makan udah nggak ada. Oh iya bener juga. Selesai Ini kan? mau di tes DNA. Ini mau di tes DNA. Gitu. Makanya saya jabanin Bapak, saya yang bayarin Bapak. Mau di rumah sakit mana tinggal pilih. Saya yang biayain tes DNA sampai selesai. Biar malu sendiri kamu Bapak. Tapi menurut kamu nih ya, Pak Dodi ini sebenarnya setulus itu nggak sih untuk merawat Gala? Balik lagi, kalau saya sih hanya bisa komentar, kita hati nggak ada yang tahu ya Lin, hatinya dia niatnya apa, pikirannya jalannya kemana kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut pandangan saya sebagai netizen, kita punya kacamata pandangan sebagai netizen, ya kita tahulah mana yang tulus, mana yang tidak. Iya sih ya, tapi kan Seperti itu. kalau pandangan dari menurut kamu yang sebelum-sebelumnya gitu tentang anak-anaknya dia yang diurus kayak gimana, mungkin nggak dia bisa mengurus Gala juga seperti? Menurutku pribadi tidak mungkin. Jadi Menurutku sih tidak mungkin aja. jadi kurang tepat. Gitu. Gitu Kurang ya? intinya gini. Kan kita harus tahu dong pada saat kita mau take over atas something yang kita pengen ambil alih untuk tanggung jawabnya, itu kita harusnya ada tolak ukur ke diri kita sendiri, mampu atau tidak kita untuk tanggung jawab akan hal itu. Kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita minta, janganlah ribut-ribut minta hak asuh lah, apa segala macam. Itu nggak baik. Tapi kan dari aku nangkap dari chattingannya, posting-postingan apa kayak gitu juga dari yang kakak Dari bilang. situ aja udah mencerminkan. Kalau Eca pernah bilang kalau Eca nih yang selalu harus ngebantu pihak keluarganya karena pihak itu tidak bekerja, tidak ada yang bekerja, hanya Eca aja yang bekerja untuk membiayai. Yes. Nah terus ini maksudnya kalau misalnya mau Gala diambil juga ke pihak situ, terus Gala harus ngebiayain keluarganya apa? Ya kayaknya itu kan nggak ada kerja nggak nih. ada kerjaan. Katanya sekarang dia owner di salah satu perusahaan katanya. Oke. Ya tapi sekarang akhirnya kan kita jadi kita masyarakat punya opini sendiri nih. Akhirnya kayak mikir, kita semua jadinya mikir nih. Pasti semua di Indonesia, masyarakat Indonesia itu pasti mikir, beropini sendiri, berpendapat sendiri bahwa ya iyalah mau hak asuhnya jatuh ke tangan dia, kan ada uang donasi, ada uang apa otomatis nanti kendali dia. Jadinya kan kita seuzon, kan nggak Seuzon baik yang nggak kayak baik, gitu. nggak boleh ya. Nggak baik. Aku walk out biar rame, nggak lah canda. Seperti itu kan gila-gilanya. Iya sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau mau seuzon takutnya ada banyak netizen yang ngomongnya begitu. Nah, kayak gitu loh. Dosa, Pak. Lakinya keluar nih kalau emosi, Lin. Astagfirullahaladzim. Kita lihat ada artikel lagi. Lagi. Makam Vanessa Angel terancam dipindahkan Dodi Sudrajat. Sosok ini siap hadang sebut bakal demo depan kuburan. Sosok apa itu, pocong lontong? Enggak lah, canda. Iya, aku kan bekas lontong, tapi aku ngaku. Tapi tanggapannya apa sih? Kok Vanessa makamnya mau dipindah-pindahin segala itu? Itu juga menjadi salah satu trigger saya untuk speak up. Dengan bukti yang saya punya, dengan bukti yang ada. Kenapa gitu? Ya, lu makam udah tenang orangnya, udah jangan diusik gitu loh. Masa mau dibongkar lagi? Masa mau dibongkar lagi, dipindahin dengan alasan katanya mimpi. Who knows? Who gonna know your dreams? Tapi aku juga dimimpiin kalau gitu. Dimimpin apa? Dia gak mau dipindahin makam. Iya, aku juga bisa dong. Iya dong. Gue juga bisa bilang statement. Ya, makanya kan, who gonna know your dreams? No one knows gitu. Itu cuman lu. Kalaupun sekarang gue juga aja bisa bilang mimpi. Ya ampun, aku dimimpiin mau dikawinin sama sultan dari Arab. Padahal enggak. Ya, who knows? Namanya juga mimpi. Ya udah mimpi aja terus tuh, suruh mimpi selama hidupnya ya. Biar nggak usah bangun-bangun kalau bisa. Kali jadi nyata. Kita lihat ada artikel banyak sekali artikelnya. Banyak sekali. Bantah tuduhan Tiara Marlin yang bilang Vanessa hamil duluan. Sahabat lama Vanessa, saya tahu apa yang terjadi. Oh, jadi yang dimaksud adalah ini. Oh, saya tidak tahu itu siapa sih artisnya.
Oke. Menurut kamu kenapa dia bisa memberikan statement kalau Aca hamil di luar nikah? Nah itulah saya tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada statement itu pada saat live, karena banyak orang yang tag saya terus tiba-tiba dia bilang hamil duluan. Itu kan berarti dengan statementnya yang ada, nanti bisa dilihat sendiri di feed yang beredar. Saya nggak tahu itu pemikiran dari mana, otaknya siapa di balik itu saya tidak tahu. Karena selama saya kenal Vanessa, saya tahu kok Vanessa main sama Selin aja saya tahu gitu. Main sama Feby Viola, saya tahu Vanessa main sama siapa aja. Tapi saya tidak pernah tahu Vanessa kenal dengan dia. Kenapa dia bisa punya statement itu saya nggak tahu. Iya. Gitu loh. Jadi Makanya aku bilang aku pede, gue bilang gue bisa buktiin. Ya karena memang gue pegang bukti gitu. Bahkan kemarin kalau saya sempat tahu itu ada di TikTok, sempat gue spill juga masalah yang surat-surat banyak itu sebelum akhirnya gue kasih ke pengacara gue. Itu sempat gue spill ada surat rumah sakit juga, dari rumah sakit juga. Itu kan cek kandungan. Telatnya berapa hari, bener nggak dia? Ternyata bener kok, terbukti dia nggak hamil duluan. emang benar. Emang bener ya, emang bener apa yang diomongin sama Eca. Kan kalau dokter kandungan SPOG itu pasti tahu. Ini udah HPL-nya kapan, hamilnya kapan, kan ada tanggalnya semua jelas kan. Iya. Udah. Iya benar-benar juga sih. Itulah Cuman makanya saya kasih karena dia juga. taunya nikahnya pada saat itu gitu, dia nggak tahu pada saat sebelumnya gitu Nah mungkin itulah. ya. Tapi ini kan karena keberanian kamu sendiri untuk speak up ya. Jadi Dihujat Bo banyak Eke. netizen yang simpang siur gitu kan. Ember. Terus gimana gitu dihujat? Gak apa-apa, gak masalah. Apalagi gue dibilang jadi gini, ini lucu. Oh iya aku mau ngomong, aku mau cerita Apa biar tuh? aku gak capek. Klarifikasi lagi, diulang lagi. Katanya Selin aku bawa kabur uang asuransi 6 juta. Aku nipu orang. Hah? Katanya Selin. Yang ngomong tuh siapa? Ada netizen. Jadi gini, dulu gue memang pernah jadi agen asuransi di salah satu perusahaan besar di Jakarta, ya kan. Ya. Di sini gue hanya marketing. Balik lagi, gue rasa kita semua tahu. Ya. Kalau aku tanya Selin, siapa yang berhak untuk menolak asuransi? Marketing atau perusahaannya? Ya perusahaan. Oke, bukan marketingnya, bukan Ya. kuasa marketingnya. Gue di sini hanya menjual untuk cari cuan, Ya. menjual polis cari cuan. Jadi pada saat nasabah ini mengajukan polis asuransi, terus ternyata dia ada pre-existing condition, di mana dia sudah punya penyakit yang tidak di cover pada saat dia, karena nggak perlu medical check up, hanya ada masa tunggu, ternyata itu tidak di cover dan itu ditolak, dan itu asuransi karena tidak lolos proses underwriting, dan itu ditolak, nyalahinnya ke gue, Bo. Jadi dibilangnya lu yang bawa Dibilangnya kabur. gue yang bawa kabur uang 6 juta. Makanya semalam gue live itu m-banking gue liatin. Jadi menurut gue udah tidak perlu mau, kalau gue klarifikasi lagi, gue udah klarifikasi sampai berkali-kali sampai capek mulut gue sampai bilang sama pengacara gue, ini gimana sih dia masih, dan itu kasus lama. Itu kasus lama, udah berapa tahun, 3 tahun apa 2 tahun, 4 tahun gue lupa. Itu tiba-tiba di-up lagi sekarang, ada lagi video yang gue sumpah di atas Quran tidak akan kabur. Nah kalau itu adalah perempuan gatel yang nikah sama kakek gue tuh konglomerat, Selin. Oh, Kakek gitu. gue, ada perempuan gatel mepet ke kakek gue, dinikahin sama kakek gue. Ya kalau kamu nonton ya, perempuan gatel ya, janda gatel. Saya tidak bilang semua janda di Indonesia gatel. Gue dong. Enggak, gue lebih gatel dong kalau lu segitu gatel. Saya tidak bilang janda itu buruk, tidak. Ini hanya satu yang tertuju yang nyebarin video saya pada saat di Quran. Itu urusan sudah selesai. Kamu datang ke rumah saya, kamu datang ke rumah kakek saya kalau berani, kalau tidak tahu malu. Saya tahu tujuan kamu untuk nguasain harta kakek saya, untuk balik nama rumah, saya tahu, saya masih ada chatnya. Jangan sampai itu saya bongkar lagi. Ya, kamu sudah bongkar video yang sebenarnya itu sudah selesai, kasusnya dari kapan tahu sudah selesai, tapi kamu bongkar, saya bisa bongkar lagi. Kamu yang malu. Ya, Ibu N. Ya, Ibu N. Tuh, Ibu N, siapa tuh? Emosi, minum dulu sebentar. Walk out juga nih ya. Seru ya ceritanya ya. Seru banget, Bo. Gue sampai tidak bisa berkata-kata loh, gue jadi bengong. Ya, aja we gitu. have no words for this case gitu. Iya, Udah kayak never ending story. Sampai gue tuh bilang gini ya, maksud gue ya, kayak itu kasus udah selesai, itu udah ya, everyone has mistake gitu. Udah entah nanti akan datang, atau besok pasti ada. Dan gue sudah klarifikasi itu, dan itu sudah selesai. Makanya pada kayak netizen, gue tidak pernah minta pembelaan. Bahkan gue selalu bilang, gue nggak cari follower, lu unfollow gue silakan. Gue tidak cari follower, gue tidak cari nama. Sebelum ada kasus ini gue udah ada nama, udah ada berita artikel tentang gue banyak, bisa dicari dari tahun 2000 berapa gue udah ada artikel gitu. Cuman memang gue yang tidak pernah mau tampil di publik, gue yang tidak pernah mau. Terus tiba-tiba dibilang kayak gitu, diterpa gosip itu, netizen pada ngebela gue nih ceritanya, Lin. Udah report aja rame-rame akunnya, stop. Gue bilang nggak usah di report. Kalau
Karena kita nggak pernah tahu nih akun itu cari makan dari situ kah, dari endorse kah, dia akhirnya punya keluarga harus ngasih makan dengan berita yang diviralkan. Menurut gua nggak masalah kalau orang bisa dapat rezeki dari jeleknya nama gue, ya silakan. Kalau perlu netizen semua rame-rame repost supaya apa, supaya makin viral berita jelek tentang gue, nama gue jadi mencuat tumpah meruah ke seluruh Indonesia. Ya, keuntungan buat kalian juga kan. Jadi buat UMKM kan juga bisa aku promoin secara gratis karena gue tidak cari makan dari situ. Iya, gitu loh. benar juga ya. Jadi lu nggak pengen nge-report itu, ya silakan. If you want to talk, then talk gitu Iyalah, ya. you go ahead. Gue nggak bisa kontrol apa yang terjadi. Gue nggak bisa kontrol everyone. Gue nggak bisa kontrol mereka semua. Gue hanya bisa kontrol diri gue untuk menyikapinya seperti apa. Lu nggak mau ada niat untuk ngelaporin orang? Mau ngapain? Dilaporin ngabisin duit. Gue bayar pengacara buat ngebela Vanessa aja udah mau 50 juta. Bang Kentaro diskon kek. Tapi lu nggak takut untuk lo dituntut sama? Iya, mau ngapain? Dia Pak punya Dodi. bukti. Ya, gue punya bukti. Gue bilang gue punya bukti. Kalau memang gue ada kuasa hukum, gue juga bilang gue nggak mau ngebela terus jadinya jadi bumerang buat gue nggak mau. That's why gue hanya keluarkan bukti yang memang sama pengacara gue boleh dikeluarin. Gitu loh. Jadi kalau memang misalnya mau dituntut ya silakan urusan sama pengacara saya. Seperti itu. Ada nggak sih kata-kata yang mau lu sampein buat Pak Dodi? Saya tidak Buat kenal secara pribadi. Ibu Jadi, tirinya mungkin. ya Allahu Akbar, kuncinya kita menjalani hidup. Semua manusia tuh pasti, gue juga bilang kan, gue nih busuk, gue nih bekas lontong internasional, tapi gue lontong pinter, gue nabung, gue bisa beli rumah, gue bisa beli segala macam. Kita tuh kuncinya cuma satu, have courage and be kind. Menjalani hidup udah itu aja. Lu baik, lu nggak punya penyakit hati, lu tidak punya pikiran negatif, lu dimanapun akan terima kok. Akan diterima oleh masyarakat dimanapun lu, sekalipun ada berita buruk tentang lu nggak perlu repot-repot membela diri lu sendiri. Orang lain yang tahu kebenarannya pasti akan ngebela. Gue diterpa berita buruk itu gue nggak repot-repot, malah gue like, gue komen di video-video itu yang bilang gue nipu. Gue like, gue komen, gue nggak cuman gue like, lucu ya, hiburan, selesai. Yang lain selebihnya keluarga gue komen di situ, teman-teman deket gue. Orang akan ngebela, orang akan tahu mana yang pantas dibela, mana tidak. Vanessa selama hidup di fitnah A, B, C, D sampai ke Z, sampai balik lagi ke A sampai ke Z, sampai capek tuh alfabet muter ya. Ada nggak Vanessa sama Bibi ngasih pembelaan tentang dirinya? Nggak ada loh, Lin. Ya udahlah ya gitu. Udah aja gitu. Tapi pada saat dia meninggal, lihat teman-temannya yang pada ngebela, karena tahu kebenarannya. Iya benar. Merinding akunya. Aku juga gitu sih, punya ya kan? pikiran kalau misalnya ada berita ini, Iyalah. Alah ya udahlah, gue nggak mau ngebela Nggak diri, mau gue kan? terserah Nggak aja. perlu ngebela diri. Maksudnya hanya orang yang penting orang-orang yang gue sayang, yang di dekat Nah, gue dan di sekitar tahu gue, kita mereka gimana. tahu gue gimana Yes, gitu. Ya gue that's sebodoh right. teing deh orang yang nggak Sebodoh kenal. teing, mana share ngebacot naon Thank you Kim. Terima kasih kembali. Thank you udah Shalin. sharing di sini. Nanti kalau ada perkembangan Terima case bisa kasih. datang lagi. Boleh. Thank you ya, Gitu, by the ya. way. Ya. Pokoknya Apa tuh? Pokoknya kita, intinya gini, kalau kita merasa kita benar, kita tidak perlu repot cari pembelaan, cari klarifikasi. Kalau orang benar tuh pasti ada aja jalannya. Orang yang salah yang repot cari klarifikasi dan cari pembenaran. Karena dia tahu dia salah, makanya dia repot cari klarifikasi dan pembenaran dan pembersihan nama baik. Terima kasih. Hoi. Oke, thank you for watching guys. See Thank you. you for watching. Wah.